Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Farm. Oke, sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kami akan membahas tentang cara atau tip memilih bibit sapi unggul dan berkualitas. Memang sahabat peternak tangguh, memilih bibit sapi yang berkualitas memang tidak mudah. Bahkan untuk memahaminya, seorang peternak harus mempelajarinya jika ingin mengetahui ciri-ciri bibit sapi unggul yang siap untuk digemukkan. Pemilihan bibit sapi unggul yang benar akan menentukan keberhasilan peternak ketika masuk ke proses penggemukan. Selanjutnya tinggal melakukan maintenance atau perawatan seperti pemberian pakan dan menjaga kebersihan kandang. Pemerintah saat ini membantu melayani dalam menyediakan bibit sapi unggul yang berkualitas, baik untuk perorangan, kelompok, ataupun instansi. Jadi sahabat peternak tangguh, tentu untuk memilih bibit sapi unggul dan berkualitas, kita mesti tahu dengan ciri-ciri fisik bibit sapi yang dimaksud. Jadi pejantan unggul ya sebagai fondasi biologis di UPT inseminasi buatan ternak itu dipelihara dengan perlakuan khusus. Jadi bertujuan untuk menjaga kondisi pejantan tetap prima. Jadi dengan penerapan manajemen pada pejantan seperti berikut. Ini memiliki bentuk tubuh yang proporsional. Yaitu sapi mempunyai rangka tubuh yang kokoh serta lebar. Kedua, memiliki tinggi tubuh yang sama antara depan dan belakang. Serta tubuhnya cenderung memanjang. Kemudian ketiga, memiliki dada yang lebar. Dengan mempunyai dada yang lebar, akan membuat pertumbuhan daging di daerah dada itu bisa mencapai maksimal. Berikutnya, memiliki bulu yang kering dan pendek dengan mata yang bersinar dan responsif terhadap lingkungan di sekitar. Ciri berikutnya adalah bibit sapi yang bagus biasanya mempunyai pantat yang lebar serta perut yang kecil. Sebab bibit sapi yang mempunyai perut besar menandakan bahwa bibit sapi terkena penyakit cacingan. Jadi perut bibit sapi yang terlalu besar itu akan menghalangi pertumbuhan pada bagian lain. Karena daging biasanya hanya akan tumbuh di bagian perut. Ciri berikut adalah memiliki kaki yang kokoh dan tulang kaki yang besar. Jadi kaki yang kokoh pada bibit sapi yang bagus itu akan menopang berat badan sapi yang semakin besar. Jadi semakin kokoh kakinya, maka kekuatan untuk menopang bobot badan yang berat itu akan bisa dilakukan. Sehingga sapinya bisa bertumbuh dengan mencapai berat badan maksimal. Kemudian bibit sapi mempunyai bentuk kaki yang normal serta mesti lurus ya, tidak boleh bengkok. Kemudian bibit sapi yang bagus itu memiliki bentuk tubuh yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Pilihlah sapi yang berukuran sedang, karena bibit yang terlalu kurus dan terlalu gemuk pertanda bahwa keadaan sapi tidak terlalu baik untuk dikembangbiakkan. Jadi terlalu gemuk kita beli tentu mahal, tentu harganya akan lebih mahal dan keuntungan kita dapat tentu akan menjadi minimal. Kemudian hal yang lain, memilih bibit sapi berkualitas itu dalam segi usia bibit sapi. Ya, bibit sapi itu usianya 2-3 tahun. Jadi untuk memulai usaha ternak sahabat peternak tangguh, pilihlah bibit sapi yang sudah berusia 2-3 tahun. Karena pada usia tersebut merupakan umur yang paling ideal untuk dikembangbiakkan. Selain itu pada usia sapi tersebut, sapi akan lebih mudah untuk tumbuh dan kembang yang maksimal. Berikut dalam memilih sapi yang baik atau berkualitas, pastikan jenis sapi. Jadi jenis bangsa sapi
itu berhubungan dengan pertumbuhan atau pertambahan bobot badan. Jadi setiap bangsa ternak memiliki keunggulan masing-masing. Jenis sapi impor itu memiliki pertambahan bobot badan per hari mencapai 1,5 kilo, tetapi membutuhkan pakan berkualitas tinggi. Jadi seperti hal ini artinya bobot badan bisa bertambah 1 kilo lebih, tapi mesti diimbangi dengan makanan yang cukup. Jadi sahabat peternak tangguh mesti menyiapkan lahan pakan hijauan yang luas, artinya cukup untuk jumlah sapi yang kita pelihara. Sapi lokal ya bisa sahabat peternak ternakan itu seperti sapi Bali. Sapi Bali ini banyak digemari oleh masyarakat. Artinya memiliki tulang yang lebih kecil tetapi dagingnya banyak. Bisa sapi PO, sapi Madura. Tetapi sapi lokal ini kelemahannya pertambahan bobot badan itu sekitar 0,6 sampai 0,8 kg per hari ya. Jadi dengan kualitas dan biaya pakan yang relatif bisa lebih rendah. Artinya kalau biaya operasional lebih rendah tentu seimbang lah dengan pertumbuhan bobot badan. Nah ini tergantung sahabat memilih apakah mau pilih sapi impor seperti sapi limosin, sapi semental, atau pilih sapi lokal. Tapi kondisinya pertambahan berat badan itu lebih sedikit dibandingkan dengan impor. Kalau impor bisa 1,5 kilo, 1 kilo lebih, maka sampai 2 kilo per hari. Tapi membutuhkan pakan yang banyak. Artinya harus mesti ditambah dengan konsentrat sehingga bisa mencapai pertumbuhan berat badan maksimal per hari. Kemudian sahabat peternak tangguh, untuk cara memilih sapi yang baik itu pastikan jenis kelamin itu jantan untuk pengemukan. Nah, karena saat hari raya Idul Adha itu adalah harga jual yang terbaik, artinya bisa mencapai harga maksimal sehingga ketika kita memasarkan itu akan lebih mudah dan tidak terkendala karena syarat sapi kurban itu mesti jantan. Artinya jantan, kemudian berbadan sehat, tidak boleh cacat. Kemudian yang berikut adalah performa baik dan sehat. Jadi bibit sapi yang sehat itu ditandai dengan gerak aktif. Karena bibit sapi yang lemah dan suka tidur-tiduran itu menandakan bahwa anakan dalam keadaan tidak sehat atau bahkan terserang penyakit. Jadi begitu sahabat peternak tangguh, tips dalam memilih bibit sapi yang berkualitas. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat peternak pemula ya, dalam memulai usaha penggemukan sapi. Sebab memilih sapi yang unggul dan berkualitas itu tidak mudah. Sahabat peternak tangguh mesti banyak belajar ya, artinya dari para senior yang sudah memulai usaha peternakan atau dari komunitas atau kelompok-kelompok peternak yang ada. Apalagi pada saat sekarang usaha peternakan itu banyak dilakukan oleh peternak-peternak Indonesia dan mereka mempunyai komunitas baik di Facebook, di YouTube, Instagram. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan komunitas. Ya, ketika kita ada mengalami kendala dalam perawatan, pemeliharaan, atau kesehatan sapi, nah kita bisa berkomunikasi melalui beliau-beliau itu lewat media yang kita ikuti. Artinya masuklah kepada komunitas-komunitas di medsos, sehingga kita akan mudah ketika ada kendala dalam usaha peternakan yang kita lakukan. Demikian sahabat peternak tangguh,
Mudah-mudahan konten kali ini itu memberikan manfaat, memberikan edukasi kepada sahabat peternak pemula. Semoga bermanfaat. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.